terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Junarius bin Yakobus, MPM 1940201011. Saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau memberi penerapan atau penerangan kepada masyarakat, itu dengan tema itu teknik pengendalian hama penyakit pada tanaman. Nah, ini adalah salah satu tugas untuk UTS nanti. Nah, tak lupa juga bisa perkenalkan nama, Pak. Perkenalkan, nama saya Ucup. Saya tinggal di daerah Kampung Satu, Pak. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis hama itu yang menyerang pada tanaman hortikultura. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu mengenai tanaman kacang buncis ya. Jadi yang kita ketahui sini mengenai pengertian tanaman buncis itu adalah salah satu sayuran yang merupakan golongan famili Leguminosa, yaitu tanaman buncis ini banyak dibudidayakan di Indonesia karena tanaman ini mampu hidup di dataran rendah maupun dataran tinggi. Jadi ada beberapa hama yang menyerang, ada beberapa jenis hama yang menyerang pada tanaman buncis. Yang kita ketahui sini, yang pertama itu ada kumbang daun, yang kedua ulat jengkal semu, dan yang ketiga lalat kacang, dan yang keempat kutu daun, dan yang kelima itu ulat penggulung daun. Jadi yang kita lihat di sini itu kumbang daun. Kita bisa lihat dari kumbang daun tersebut. Nah, di sini kumbang daun itu merupakan kumbang yang penyebab kerusakan pada tanaman buncis ya, Pak. Jadi kumbang daun itu berbentuk oval dan memiliki warna merah atau coklat kekuningan dengan panjang sekitar 6 hingga 8 cm. Jadi untuk dengan cara pengendalian ini, di sini saya menjelaskan mengenai cara pengendalian cara pengendaliannya itu ramah lingkungan ya, Pak. Tidak menggunakan berbahan kimia. Oke, Pak. Jadi untuk cara pengendalian ini itu sangat mudah sekali ya, Pak. Bisa langsung dibunuh dengan tangan atau bisa langsung diambil lalu dibuang. Jadi yang pertama sini seperti yang sudah saya bilang, langsung dibunuh dengan tangan ketika muncul ada tanda adanya telur yang melengket pada daun atau larva dan kumbang. Dan yang kedua sini menggunakan pestisida organik. Berarti organik sini dia tidak berbahan kimia. Bisa dibuat dengan ada juga pestisida yang organik itu dibuat dengan bawang. Itu bawang nanti dihancurkan, lalu airnya itu bisa dipakai itu kan nanti mengandung air, nanti dicampur air lagi, diaduk, nanti bisa diterapkan ke tanaman langsung. Itu bawang putih, bisa juga cabai atau jahe. Itu airnya saja ya, Pak? Iya, nanti kan bawangnya itu nanti difermentasikan lagi. Fermentasi apa itu, Pak? Maksudnya didiamkan selama 1 malam, bisa 1 malam atau 2 malam. Nanti langsung bisa diterapkan ke tanaman. Jadi air dari bawangnya yang disiramkan ke tanaman ya? Iya. Itu bisa mencegah hamanya. Jadi yang kedua itu jadi yang ketiga itu bisa juga dilakukan penyemprotan dengan insektisida secukupnya. Nah, di sini insektisida yang bermaksud itu berbahan kimia. Jadi sini kita dengan ramah lingkungan berarti kalau kita mau menggunakan bahan kimia ini, itu kita bisa menggunakan dengan secukupnya, Pak, tidak bisa berlebihan karena bisa merusak bagi tanaman dan juga lingkungan maupun manusia yang ada di sekitarnya. Itu sangat terganggu sekali. Jadi apabila kita lihat dulu di lahan kita, kalau seandainya kondisi hamanya itu sangat banyak, macam tidak bisa sudah dikendalikan,
Nah, di situ baru kita menggunakan yang namanya bahan kimia. Kalau seandainya di kondisi lahan kita itu hamanya masih bisa kita kendalikan, maksudnya masih bisa teratasi, jadi kita bisa menggunakan secara apa? Secara ramah lingkungan gitu seperti yang saya jelaskan. Jadi untuk yang ini kalau kita menggunakan berbahan kimia ini untuk waspada saja. Apabila terserang hama yang sangat besar, sangat tidak bisa dikendalikan sudah baru kita menggunakan insektisida begitu. Jadi yang maksud saya sini secukupnya itu berarti tidak banyak. Jadi apa? Ini untuk mengendalikan aja yang secukupnya. Maksudnya tidak terlalu banyak karena di sini saya menjelaskan mengenai pengendalian secara ramah lingkungan. Begitu Pak maksudnya. Jadi kalau misalnya kita kan petani nih Pak, tidak mengerti lah cara bagaimana ukuran yang pas ketika melakukan apa namanya pengobatan seperti itu. Nah kalau misalnya tidak sengaja tuh petani kelebihan dosis penggunaan peptisidanya, apa kira-kira dampaknya terhadap tanaman atau orang ya Pak? Jadi kalau kita menggunakan berbahan kimia itu yang berlebihan, itu sangat berdampak sekali pada tanaman. Bisa jadi tanaman itu mati, dan juga kalau seandainya ini macam insektisida yang berbahan kimia yang berlebihan, bisa juga yang musuh alami yang ada di sana seperti predator yang memakan serangga ini, itu bisa juga terbunuh. Karena di sana kita melihat juga seberapa banyak hama yang terdapat di lahan bapak tersebut. Jadi ada juga hama yang tidak bisa dibunuh Pak, begitu. Jadi makanya di sini kita lakukan dengan cara pengendalian ramah lingkungan. Kalau dampaknya kepada si petani sendiri Pak, kalau kelebihan Untuk dosis, dampak kepada si petani itu dia sangat, kalau dia menggunakan banyak berarti dia rugi, tanamannya mati semua, begitu Pak. tidak ada dampak gangguan kesehatan. Kalau gangguan kesehatan, itu juga pencemaran lingkungan, begitu Pak. Ya, Pak. Jadi di kebun itu Pak begini ada tanaman semangka tapi daunnya itu kuning-kuning semua, kayak mana itu? Kayak apa masalahnya itu? Kalau daunnya kuning-kuning bisa jadi tanamannya itu kurang unsur hara atau kurang pupuk Pak. Pupuk. Iya, bisa juga kalau kuning itu berdampak pada hama. Ada hama yang yang datang ke tanaman bapak lalu seperti kumbang ini dia meninggalkan larva atau telur. Itu nanti berdampak nanti daun pada tanaman bapak itu seperti apa tadi? Semangka. Ya, kuning-kuning dia punya Kuning-kuning kan daunnya daunnya. Pak. Nah, itu. Bisa jadi itu. Bagaimana caranya diperbaiki itu kalau sudah daunnya kuning-kuning? Itu tadi kita melakukan pengendalian dengan ramah lingkungan. Oh, yang Kalau pakai. sangat parah sudah Pak, kalau hamanya terlalu banyak baru kita menggunakan berbahan kimia seperti insektisida. Iya Pak. Iya. Karena di lingkungan petani itu ada hama yang juga kita tidak bisa bunuh secara langsung karena ada hama yang bisa menguntungkan bagi petani. Seperti hama predator itu dia bisa memakan hama yang ada di seperti ulat kumbang ini dia salah satu hama perusak. Bukan hama apa? Musuh alam yang bisa dikendalikan, bisa mengendalikan hama-hama yang ada di lahan. Oh, jadi ada juga hama yang menguntungkan petani. Iya begitu. Oke, kita lanjut ya. Ya selanjutnya, nah di sini kita lihat pada hama ulat jengkal. Jadi hama ulat jengkal ini dan memakan atau merusak tanaman pada bagian daun. Jadi daun yang terserang berat akan tampak bolong-bolong atau rusak tidak beraturan. Jadi telurnya itu berbentuk bulat dan putih. Dan telur-telur ini terdapat di permukaan bawah daun yang akan menetas setelah 3 hari. Jadi ulat jengkal yang menyerang daun muda maupun tua ulat ini juga menyerang pucuk daun dan juga pada polong daun. Nah, jadi jadi pada tahap selanjutnya itu
tinggal tersisa tulang-tulang daun saja. Jadi pada jadi untuk cara pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara sanitasi atau pergiliran tanaman dan juga penanaman serempak. Jadi penanaman serempak dan memungut hama secara langsung dan memotong daun yang terdapat telur lalu bisa juga kita membakarnya, Pak. Dan juga di sini bisa menggunakan pestisida. Begitu. Selanjutnya lalat kacang. Jadi lalat kacang ini merupakan salah satu lalat yang penyebab yang menyebabkan adanya yang ditandai dengan daun berlubang. Bisa juga pangkal batang itu bengkok atau pecah. Dia juga bisa membuat tanaman layu kemudian berubah menjadi kuning. Nah, ini juga seperti yang sudah tadi saya jelaskan, Pak. Inilah salah satunya juga dampak. Jadi untuk cara pengendaliannya ini bisa dilakukan penanaman serentak dan diberi penutup jerami atau daun pisang. Penutup jerami ini maksudnya seperti mulsa. Apa, Pak? Mulsa alami. Mulsa. Jadi dia ini ada namanya mulsa plastik hitam perak, itu dia seperti plastik. Jadi ini mulsa yang kita menggunakan daun-daun seperti tadi yang saya jelaskan, bisa menggunakan jerami atau daun pisang. Itu gunanya apa itu, Pak? Mulsa. Mulsa ini kegunaannya untuk menekan pertumbuhan gulma. Itu. Jadi itu itu jeraminya ditaruh di samping tanaman. Iya. Kita ini petani tidak mengerti bahasa-bahasa anak kuliah kan begitu. Makanya ini Pak saya kasih penjelasan ke Bapak biar Bapak lebih mengerti. Dan yang selanjutnya ini Pak, ya, cara pengendalian ini bisa langsung segera dicabut atau dibakar. Itu. Oke, selanjutnya yaitu kutu daun atau kutu kebul. Jadi gejala yang ditimbulkan oleh hama kutu daun terlihat dari tanaman buncis yang masih muda. Jadi bila terserang hama ini, tanaman buncis akan tumbuh kerdil, tidak berkembang dengan baik dan berubah menjadi warna kuning, dan daun juga berubah menjadi keriting. Jadi untuk cara pengendaliannya ini, itu kita begitu juga punya saya di kebun itu, Pak. Nah, itu sudah dia. lama ditanam begitu saya besarnya. Mungkin salah satu hama ini kutu daun yang menyerang pada tanaman Bapak. Tidak mau bertambah-tambah besarnya, saya kira kurang susu. Jadi Pak, kalau dengan hama kutu daun ini bisa juga kita jadi cara pengendaliannya ini mudah, Pak. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kita bisa menggunakan musuh alami. Jadi untuk menggunakan berbahan kimia itu kita lihat dulu seperti yang saya sudah bilang. Ya, jadi musuh alami ini juga bisa menguntungkan bagi kita. Jadi salah satunya ini seperti kutu daun, dia bisa memangsanya. Jadi kita bisa menggunakan musuh alami dan juga gunakan bahan kimia yaitu insektisida Ortene 75 SP yang secukupnya. Nah, itu kalau dampaknya sangat parah baru kita bisa menggunakan insektisida yang berbahan kimia. Jadi yang kita ketahui ini, yang petani sekarang paling banyak menggunakan itu berbahan kimia yang berlebihan. Tapi untungnya di bagian Kalimantan ini, di Ketarakan itu, dampak pada hamanya itu masih tidak terlihat ya, masih kurang. Tidak ada namanya bilang hama penyerangan hama yang sangat banyak kan begitu. Jadi belum ada isu-isunya begitu. Dan yang selanjutnya ulat penggulung daun. Jadi tanaman buncis yang terserang hama ini memiliki ciri daun yang menggulung, yang di dalamnya itu terdapat ulat, yang dimana ulat tersebut ini dilindungi oleh benang sutra. Jadi tidak sedikit polong tanaman buncis juga itu bisa diratakan dengan daun. Dari ciri lain adalah itu terdapat lubang merupakan bekas gigitan dari tepi daun hingga ke tulang daun. Jadi jadi hama ini dia memakan bagian-bagian daun pada tanaman buncis tersebut. Jadi dengan cara pengendalian ini, daun yang terserang hama ini harus dipotong untuk dimusnahkan. Bisa juga dikubur atau dibakar.
Dan yang kedua itu bisa juga menggunakan insektisida, semprotkan pada bagian tanaman yang terserang. Jadi di sini insektisida ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia cuma seperti membackup dari belakang. Kalau cara pengendalian dengan ramah lingkungan ini masih sulit dilakukan, maka tidak berhasil, iya tidak baru berhasil, dia- maka hamanya itu sangat banyak, maka kita gunakan berbahan kimia seperti insektisida. Dan yang selanjutnya mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan kepada Bapak. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Kalau saya cukup jelas sudah apa yang disampaikan sama Bapak tadi mengenai pengendalian hama yang ada di kebun. Ya, Saya cuma mau bilang terima kasih banyak karena telah mengundang saya ke sini, sehingga saya sedikit banyaknya tahu mengenai bagaimana mengendalikan itu penyakit-penyakit yang ada di kebun kita, iya. gitu Pak. Karena di sini Pak saya menerapkan ini untuk cara kita untuk mengendalikan hama ini dengan ramah lingkungan, Iya. tidak menggunakan berbahan kimia yang berlebihan. Jadi dia tidak merusak juga lingkungan kan Pak? Iya, begitu Pak. Iya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah hadir untuk bersama saya dalam sosialisasi untuk pengendalian hama penyakit pada tanaman. Ini Pak merupakan salah satu nanti tugas dari UTS saya Pak. Terima kasih banyak. Sekian saya tutup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak.